Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oke ya, dalam pembahasan ini kita akan sedikit mengulas ya tentang istilah kecerdasan buatan yang ada dalam ranah ilmu komputer begitu. Nah, di sini akan dijabarkan ada 4 item ya atau 4 poin, yaitu mengenai definisi kecerdasan buatan, kemudian kecerdasan buatan versus kecerdasan alami, kemudian sejarah kecerdasan buatan dan perkembangan serta aplikasinya. Nah, dalam perkuliahan ini ada pemahaman yang mempunyai tujuan, yaitu memberikan prinsip-prinsip dasar dan metode utama dari kecerdasan buatan, yaitu menyiapkan mahasiswa untuk membangun sistem yang kompleks dalam kaitan kemampuan untuk memproses informasi yang pintar begitu. Ya, walaupun nanti Anda tidak harus membangun sistem yang kompleks ya, tetapi setidaknya memahami apa itu dari sistem yang dibuat begitu. Nah, definisi kecerdasan buatan itu ada beberapa item ya. Jadi bisakah mesin berpikir begitu? Saya kira kalau kecerdasan buatan itu mungkin kita tidak perlu berpikir mengenai mesin ya, tetapi sebuah aplikasi. Karena aplikasi itu sendiri juga bisa ditambahkan modul artificial intelligence atau kecerdasan buatan begitu. Nanti kita akan sedikit bahas contoh-contoh sederhana begitu. Dan kedua, jika bisa bagaimana caranya? Kemudian dan jika tidak bisa kenapa tidak, dan apa yang dikatakan sebagai pikiran atau mind begitu. Mengenai kecerdasan buatan sendiri itu, saya kira kalau ada aplikasi ya yang bisa melakukan pekerjaan secara otomatis ya, tanpa campur tangan manusia secara berkelanjutan, maka itu bisa dikatakan kecerdasan buatan. Nah, di sini mungkin kita tidak harus membahas mengenai mesin ya, tetapi aplikasi begitu ya. Nah, arti kecerdasan sendiri itu secara harfiah ya, yaitu belajar atau mengerti dari pengalaman, kemudian juga memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu begitu ya. Jadi kalau kita membahas di poin pertama adalah orang dikatakan cerdas atau pintar ya, itu hampir sama ya. Ya karena dia belajar itu bisa secara tekstual, bisa kontekstual begitu ya, dan juga mengerti dari pengalaman begitu. Dia belajar dari pengalaman, dari jalur non formal begitu, yang membuatnya menjadi cerdas begitu ya. Kemudian ini ya, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu begitu. Sehingga ketika ada pesan-pesan yang membingungkan atau yang berlawanan begitu ya dengan kenyataan, tetapi dengan kecerdasan ini seseorang atau sesuatu itu bisa memahami maksud dari pesan-pesan tersebut. Kemudian juga menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru ya. Jadi jika ada sesuatu hal yang terjadi yang baru, maka bermodalkan kecerdasan ini bisa merespon dengan cepat dan baik begitu. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan penalaran ya, dalam memecahkan masalah serta menyelesaikannya dengan efektif begitu.
Ya, orang yang cerdas ini ketika menghadapi semua masalah, dia pasti akan mengutamakan nalar ya, atau logika berpikir dalam memecahkan masalah dan bisa menyelesaikan secara efektif ya, sehingga tidak kemana-mana begitu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kenapa kita harus membahas AI ya, atau artificial intelligence begitu? Ya karena AI ini sendiri merupakan kawasan penelitian ya. Ya ini kan juga terkait dengan aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas begitu. Sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Ya kalau kita sedikit, mungkin Anda masih membayangkan ya untuk kecerdasan buatan itu seperti apa begitu. Di Jepang, ya, Cina, kemudian mungkin negara-negara Barat ya. Tapi mungkin kita cukup di negara-negara Asia saja ya, Jepang terutama itu merupakan negara yang luar biasa maju dalam hal teknologi ya, terutama mengenai teknologi robot. Karena kalau kita membahas mengenai robot sendiri, itu tidak terlepas dari unsur-unsur perangkat keras dan perangkat lunak ya. Mungkin kalau istilah penggabungan itu seperti kayak mekatronika ya, antara mekanik dan elektronika. Tetapi kalau kita perhatikan juga bahwa dua unsur mekanik dan elektronika itu juga tidak akan berfungsi jika tidak ada perangkat lunak ya. Dan ini adalah sistem operasi yang membuat kedua piranti keras ini atau benda mati ini bisa dikatakanlah mungkin hidup ya, karena bisa digerakkan begitu. Nah, karena penggunaan dari robot ini sendiri juga banyak sekali dimanfaatkan di semua lini kehidupan ya. Kalau mungkin kita perhatikan di Jepang itu ya, bahkan di mesin ya, pabrik, perakitan, kemudian bahkan di restoran, kemudian di tempat-tempat pusat perbelanjaan ya, itu banyak sekali menggunakan robot yang robot itu sudah dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan. Nah, jadi secara fisiknya saja juga sudah dibuat menyerupai manusia ya, baik dari dimensi, bentuk, ya, fisik dan sebagainya begitu. Nah, kemudian ketika ditambahi dengan teknologi kecerdasan buatan, bahkan robot tersebut bisa merespon ya seperti manusia ya, bisa diajak ngobrol, kemudian ekspresif ya seperti manusia dari sisi wajahnya, ekspresi wajah dan sebagainya begitu. Nah, ada juga itu yang mungkin di restoran ya, atau yang berinteraksi dengan manusia di kehidupan sehari-hari ya, di kehidupan sosial. Ada juga yang robot yang digunakan di pabrik ya, entah itu pabrik perakitan mobil atau pabrik manapun begitu ya, yang mana peran manusia semakin diminimalisir ya, karena adanya robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan gitu. Nah, ini juga menarik ya, diteliti ya dari tahun ke tahun, bahwa perkembangan teknologi semakin pesat, sehingga kalau Anda pernah menonton ya film Hollywood yang stealth, itu ada sebuah pesawat yang sangat canggih yang dia bisa beradaptasi dengan
lingkungan sekitar ya. Bahkan dia bisa mengingat-ingat perintah dari komandan angkatan udara ya kalau di film itu, dan pesan-pesan itu diingat betul dan dijadikan acuan untuk menjalankan tugas negara begitu ya. Walaupun tetap manusia tetap lebih unggul ya, walaupun di beberapa film non fiksi itu diceritakan banyak robot-robot yang bisa mempunyai perasaan dan berpikir secara rasional seperti manusia. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ya di ke depan, karena manusia itu selalu berinovasi ya, apalagi dengan para ilmuwan tersebut, maka hal tersebut tidak mustahil. Nah, untuk kategori definisi AI ya, Artificial Intelligence seperti tadi yang sudah saya singgung, sistem ini berpikir seperti manusia, gitu ya. Berpikir secara rasional, bertindak seperti manusia, dan bertindak secara rasional. Gitu. Saya kira kalau kita sedikit simple ya, kita tidak usah ngomong mengenai mesin ya, karena AI itu sendiri juga tidak harus ditampilkan di mesin. Gitu. Smartphone kita ya, yang mungkin Anda pakai sekarang ini, itu juga sudah ada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ya, fitur yang paling sederhana dan mungkin sering kita pakai adalah Google Map ya. Google Map ini setiap orang sangat terbantu dengan keberadaan Google Map ketika bepergian di suatu tempat di mana tempat tersebut belum pernah dikunjungi sebelumnya. Kalau zaman dulu kan mungkin kita menggunakan cara-cara konvensional ya, kita bertanya pada orang yang kita temui begitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita di perjalanan di mana di situ tidak ditemukan orang begitu ya, karena mungkin di tengah hutan dan sebagainya begitu, tempatnya sepi dan kita tidak tahu arah untuk melanjutkan perjalanan. Nah, dengan Google Map ini kita akan sangat terbantu. Kalau Anda pernah menggunakan Google Map ya, Anda mencari tujuan yang mau dituju begitu ya. Kemudian di situ ada beberapa pilihan, Anda pilih rute begitu kan, maka kemudian akan ada suara seseorang ya, biasanya suara wanita yang memberikan panduan. Anda harus jalan lurus, kemudian belok kiri, belok kanan, kemudian berapa ratus meter lagi dan sebagainya begitu. Bahkan kalau Anda tersesat ya, salah jalan itu, sistem ini juga nanti akan mengingatkan begitu. Ya seolah-olah seperti manusia ya, walaupun secara fisiknya tidak ada, tetapi eksistensi melalui suara dengan arahan-arahan yang disampaikan itu seperti manusia ya. Jadi berpikir dan bertindak layaknya manusia dan rasional. Oke, untuk detail kecerdasan buatan mampu membuat mesin ya, atau aplikasi ya. Jadi tidak hanya mesin ya, membuat mesin atau aplikasi menjadi cerdas ya, berbuat seperti yang dilakukan manusia gitu. Nah, sedangkan untuk sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan adalah studi ya, atau kajian bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Nah, dari sudut pandang bisnis ya, jadi kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful ya, yang sangat dahsyat dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, di Jepang itu ataupun Cina ya, negara Tiongkok itu banyak bermunculan robot-robot ya. Ya, walaupun robotnya itu memang tidak harus berbentuk persis manusia ya, ada yang betul-betul robot ya, robot untuk pekerjaan rumah tangga ya, jadi seperti kayak asisten rumah tangga, itu juga dia bisa melakukan pekerjaan tanpa diperintah ya. Tapi kan awalnya juga sudah diprogram
ya ada komen-komen khusus ya, sehingga mungkin dia akan melakukan pekerjaan membersihkan lantai, mencuci dan sebagainya begitu, tanpa diperintah secara berulang-ulang begitu ya. Cukup banyak sekali disetting oleh pemiliknya begitu, dan kemudian sistem itu nanti bekerja secara otomatis. Oke, itu sudut pandang bisnis ya. Nah, mengenai sudut pandang pemrogram atau programmer, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, kemudian ada problem solving, kemudian ada pencarian searching yang tadi seperti tadi itu. Nah, itu dari beberapa sudut pandang yang berbeda mengenai kecerdasan buatan. Oke, saya kira itu saja dulu untuk mata kuliah pengenalan teknologi informasi, membahas mengenai sekilas kecerdasan buatan. Terima kasih sudah bergabung di kelas saya. Jangan lupa login ke Siakat dan berkomentar supaya presensi Anda bisa terdeteksi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.